waskita. Seseorang dikatakan waskita adalah karena keilmuannya. Entah ilmu apa itu. Dan ilmu yang dipahami oleh orang awam adalah suatu hal yang supranatural, itu masuk meskipun tidak selamanya begitu. Dan seorang waskita diidentikan adalah sudah melakoni suatu laku, ya. Dan laku juga mengartikannya dengan laku tapa atau laku tirakat, misalkan mutih, ngalong, rawot, dan sebagainya. Dan ketika seseorang meremehkan orang lain karena tidak seperti yang dia lakukan, meragukan orang lain, zaman sekarang ada tidak seperti orang dulu, tidak mampu, itu sepengetahuan Anda. Ada seorang waskita di channel YouTube pernah bilang seperti itu, karena merasa entah kemerasaannya itu juga pernah penemu posisinya daerah sekitar Purwokerto sana, meremehkan yang lebih muda dari dia, tidak mungkin mampu melakukan seperti yang dilakukan. Hei, apa yang kamu lakukan? Aku tanya. Jangan sembarangan ngomong. Esensi dari suatu bertapa, tujuannya apa? Tahu? Sebenarnya sepuh ya. Esensi seorang melakukan tapa itu adalah tujuannya untuk kebersihan jiwa. Apapun yang dilakukan melalui puasa atau sebagainya, pencapaiannya adalah kebersihan jiwa. Kebersihan jiwa. Menjauhkan dari duniawi, menjauhkan dari segala ambisi nafsu dunia, menjauhi kemilau. Itu pencapaiannya agar tidak tergoda teguh pendirian dan membersihkan jiwa. Jika seorang seperti yang dilakukan Satrio Piningit, tapanya adalah tapang rame, tidak perlu menjauhkan diri dari keramaian. Dan jika seseorang seperti Anda yang sudah melakukan laku atau tirakat yang berat menurut Anda sehingga orang lain dirasa tidak mampu, berarti Anda pencapaiannya belum ke sana. Anda masih dikotori dengan pikiran-pikiran yang seharusnya bijaksana di usia setua panjenengan. Meskipun banyak channel atau banyak linuwe merapat ke panjenengan, mengagungkan panjenengan, dia tidak lantas memperbolehkan Anda boleh memancing di air keruh. Anda seorang berspiritual. Di kondisi negara yang kacau balau menika, yang sedang tidak baik-baik saja, Anda justru memprovokasi, mengajak anak muda merapat untuk menghujat pemimpin kita. Bukankah Indonesia sejak dulu ruwet gelap? Kenapa Anda bicara baru sekarang? Hanya karena Anda ingin membuat ruwet tanah, ruwet Nusantara tidak mendapat dana, sehingga Anda marah karena dikata-katain. Lah, sekarang saat Anda mendapatkan dana untuk meruat, Anda membela kepentingan orang yang membantu Anda meruat negara ini. Ruat adalah pembersihan negeri ini. Jika kamu tidak mendapatkan sesuatu, jangan marah, ya itu harus begitu, tidak boleh ruat. Belum saatnya. Dan sekarang kan Anda saatnya bisa ruat karena didanai oleh para koruptor, para tikus-tikus negara. Dana ruat yang dihasilkan dari uang dari memakan uang rakyat itu tidak sah, justru menyelamatkan para jiwa-jiwa koruptor, jiwa-jiwa gelap. Paham tidak Anda seperti itu? Sekarang Anda sibuk menghujat Bapak Presiden.
Rakyat begini tidak rela, harus dulu mendukung Anda, sekarang Anda begini, rakyat kecewa. Harusnya rakyat yang kecewa itu tidak hanya dari sekarang, mengutarakan penderitaannya, bisa melawan negara. Anda mengumpulkan untuk makar mungkin ya, mengumpulkan para waskita untuk diambil para pengikutnya. Kenapa tidak sejak dari dulu? Bukankah Indonesia gelap itu dari dulu? Isinya para pejabat-pejabat tikus-tikus negara itu sejak dulu. Kenapa prosesnya baru sekarang? Berarti dulu tikus-tikus itu pesta menggunakan rakyat yang lemah. Nah sekarang rakyat tiba-tiba menjadi kuat itu dari mana? Yang membiayai para tikus-tikus itu untuk kepentingannya. Paham tidak, Sudah tua Anda. Tapi ketuaan Anda tidak lantas membuat Anda lebih bijaksana dari yang lebih muda. Saya sendiri. Belajar berbijaklah. Tidak hanya menghujat. Bukan ruwet solusinya itu. Ruwet itu tujuannya untuk bersih lingkungan. Kalau hati kita tidak bersih, ya percuma. Ajaklah sebagai waskita, sebagai tokoh spiritual, tahu sendiri ritual semacam itu dilakukan oleh orang-orang yang berhati bersih. Monggo mengajak para muda berbuat baik untuk memperbaiki dari kecil, dari diri sendiri, bukan malah memprovokasi untuk semakin menjelek-jelekan pemimpin kita yang sedang berjuang. Iki ora sulapan, bos. Spiritual kayak ngono. Membela yang membiayai dengan dalih meruat Nusantara, bumi yang sudah tua. Konyol itu. Di sekitar Purwokerto Banyumas itu ada seorang Ki D sebutannya itu. Anda memang mungkin waskita terkenal dan sebagainya, koneksinya banyak. Saya yang hanya sendiri, seorang perempuan, tidak gentar sedikit pun menghadapi spiritual macam begitu. Saya berani mengatakan dari zaman baru, saya penjaga gerbang pertama. Mau apa kamu? Sangat menjijikan. Silahkan, Anda tidak terima. Rank efek yang ikut kamu akan langsung saya sendirian tanpa dekengan. Oke? Kamu boleh kumpulkan seluruh negeri ini untuk bersatu melawan pemimpin yang sekarang. Jangan banci.